أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أحبه لاتباع بدينه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الناس به إلى صراط مستقيم ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم ومن هاد عنه ذات الشمال وذات اليمين رمي به إلى نار الجحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسنانه فكانوا أحقا بالنعيم المقيم قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد معاشر المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hanya kepada Allah kita bersungguh-sungguh menjalankan kehidupan ini sehingga semua apa yang kita kerjakan ini insyaallah menjadi amal soleh yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah pula kita menghadapkan semua niat yang tulus dan ikhlas. Kepada Allah kita bertaubat atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, atas semua kesalahan-kesalahan, dan kepada Allah pula kita berlindung kiranya umur kita yang bersisa adalah sesuatu yang tidak melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk senantiasa terus berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun kita di dunia ini, kalau orientasi tujuan daripada hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23-24 Allah menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfid lahumu janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahu alazim. Salah satu yang menjadi kekuatan terbesar manusia yang hidup di dunia ini tentang keberhasilan, kesuksesan, kemudahan hidupnya adalah ketika dia patuh dan mencintai kedua orang tuanya. Banyak ayat di dalam Al-Quran menyebut tentang bagaimana kita harus berkasih sayang kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua. Salah satu yang sudah kita bacakan tadi dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah itu menyuruh manusia itu untuk beribadah kepadanya dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Imma yablughanna indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan kau tidak boleh berlaku jahat kepada kedua orang tuamu. Jangan mengatakan wa qul lahumu qawlan karima. Dan katakanlah kepada kedua orang tua itu dengan ucapan yang karim. Karima itu mulia.
Bukan harus selalu pujian, karena tidak semua pujian bisa memuliakan. Tapi qaulan karima itu adalah memberi ketenangan, memberi hiburan, memberi berita tentang keimanan, ketaatan. Karena biasanya dan selalu orang tua itu akan terus berdoa kepada anak-anaknya. Terlepas dari hajatnya tidak pernah disampaikan kepada kita sebagai anak-anak. Doa yang paling tinggi dari orang tua tidak sering disebutkan kepada anaknya, tapi dia sebutkan dalam hatinya, dia akadkan, dia azamkan, bahkan meski tak bersuara, hatinya akan terus meminta yang terbaik kepada anak-anaknya. Inilah alasan mendasar kenapa orang-orang yang terus memuliakan orang tuanya, Allah akan mudahkan hidupnya. Apakah kemudahan itu dihitung secara materi? Belum tentu juga. Kadang-kadang kemudahan itu diberikan Allah pada tempat-tempat yang ketika kita mengalami kesulitan, ada jalan keluarnya. Bahkan kemudahan itu adalah ketika doa-doa yang disebutkan orang tua kepada anaknya. Doa-doa anak yang selalu bermohon kepada Allah untuk kedua orang tuanya, menjadi dua doa yang simbiosis, bertemu. Anak meminta kepada Allah agar orang tuanya diberi kekuatan, kesehatan, keafiatan, kemudahan sampai pada kehidupannya di akhirat kelak. Orang tua kepada Allah berdoa untuk anaknya agar kiranya anaknya diberi kekuatan menjadi anak yang soleh, pintar dalam kesolehan, kaya dalam kesolehan, energik dalam kesolehan, mampu membangun bangsa dan agama ini juga dalam bungkus kesalehan. Inilah paradigma yang paling tinggi. Kenapa Al-Quran dari 6.666 ayat dalam satu qaul menyebutkan bahwa semua urusan dunia ini ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak melupakan urusan anak kepada orang tuanya, urusan orang tua kepada anaknya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bincang sebagai seorang anak, apakah pengabdian tertinggi kepada kedua orang tua? Yang pertama, yang tak bisa kita hindari dalam ingatan kita adalah tentang pengakuan orang tua kepada kita sebagai anak. Kalaulah orang tua tak mengakui kita sebagai anak, sudah lama kita tiada di muka bumi ini. Sudah lama dia berbuat zalim kepada hidup kita, mulai sejak kita tidak mengerti apa-apa, sejak bayi, sejak kecil. Belum lagi kalau kita balikkan perjuangan seorang ibu mengandung kita semua, pasti keluar dari dalam kandungan. Lama kita berada dalam kandungan, kesulitan yang banyak dialami orang tua kita, ibu kita ketika mengandung kita. Maka tidak ada ukuran. Kalau seandainya orang tua kita, ibu kita tidak mau pening dan ribet mengurusi urusan kita di dalam kandungan, mungkin sudah lama dia meminum racun, menghancurkan kita, sehingga kita tidak hadir ke muka bumi ini. Yang kedua, tidak ada anak yang sejak kecil sampai dewasanya tidak merepotkan kedua orang tuanya. Mulai dari urusan finansial, mulai dari urusan kehidupan, kemandirian, pendidikan, sampai pada kelak kita nanti menjadi orang yang berdikari, melepas sapih dari kehidupan kedua orang tua kita, maka tidak ada alasan kita menjauh dari mereka. Maka orang-orang yang ketika dia sudah dalam derajat tertinggi tetap santun dan berkasih sayang kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua masih hidup, lalu dia tetap menjadi orang yang sangat hormat dan mendengarkan semua titah dan nasihat kedua orang tuanya. Meski orang tuanya tidak lagi dalam ingatan yang sempurna, pikun, tidak lagi dalam kesehatan yang sempurna, tapi dia tidak pernah memberi
kelayasan kepada kedua orang tuanya, maka kalau tidak Allah mudahkan urusan dunianya, Allah akan mudahkan urusan akhiratnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga bahkan dalam hadis disebutkan ada amal yang tidak akan terputus meski orangnya sudah wafat. Salah satunya adalah waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mana lebih cepat, doa suami kepada istrinya, doa istri kepada suaminya, atau doa anak kepada orang tuanya, atau doa orang tua kepada anaknya? Sesayang-sayangnya suami kepada istri, sehingga dia terus mendoakan istrinya, takkan lebih cepat tingkat dan derajat doanya dibanding doa anak kepada kedua orang tuanya. Maka sebagai anak, kita semua adalah anak dari orang tua. Mari tidak melupakan satu doa, yang doa ini masyhur di telinga kita. Hampir setiap kita berdoa tidak pernah meninggalkan doa ini. Dan doa ini juga diisyarahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 24. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta kepada Allah, bagaimana ketika dulu orang tua kami menyayangi kami dengan kasih sayang yang tidak punya batas waktu dan tempat serta keadaan. Begitu pula lah beri kasih sayang kepada mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau engkau seorang siswa, raihlah kesempurnaan cita-citamu dengan ridho kedua orang tua. Kalau engkau seorang pekerja, maka raihlah keberkahan hasil kerjamu dengan doa yang tak pernah putus dari kedua orang tua. Kalau engkau seorang yang teladan, maka keteladanan yang kau tunjukkan kepada banyak orang, selipkan juga di dalamnya bahwa yang diteladani hari ini dari dirimu adalah sebab orang tua dulu adalah teladan bagi diri kita. Sehingga semuanya menjadi amal jariah kepada orang tua kita, baik yang ada maupun yang sudah tiada. Di akhir khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang terus bersinergi dengan kasih sayang kedua orang tua kita. Berbahagialah kita yang masih diberi kesempurnaan memiliki orang tua yang masih ada hidup di dunia ini. Sempurnakan kasih sayangmu. Dan kita orang-orang yang sudah mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi kedua orang tua kita, maka marilah jadikan doa kita, amal kita, sedekah kita menjadi bagian dari cara kita menyayangi kedua orang tua kita. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat, menguatkan amal, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.